So teman-teman, kembali lagi bersama Nurfa di Soal Modulasi Beragama tahun 2024. Nah teman-teman, kali ini aku akan bahas tentang soal model business berkaitan dengan media sosial. Soalnya seperti ini ya. Di media sosial, seorang remaja menguapkan kebencian terhadap temannya karena kesal dirinya kalah bermain game. Ujaran ini sempat menyinggung dan menjelekkan agama temannya. Berdasarkan informasi tersebut, jika kita menggunakan rabat plan of action untuk membahas kejadian ini, ambang rangsangan manakah yang dapat menjadi pertimbangan? Pilihan jawabannya yang A, batas ujaran, kemungkinan, isi dan bentuk. Yang B, isi dan bentuk, maksud dan batas ujaran. Yang C, konteks, pengujar dan maksud. Yang D, konteks, kemungkinan dan pengujar. Nah teman-teman, gimana? Ada yang udah pernah dengar belum rabat plan of action? Nah, jadi aku jelasin dulu ya singkat. Rabat plan of action ini adalah kerangka atau panduan yang digunakan untuk menganalisis suatu ujaran atau konten ini berpotensi untuk melanggar nilai moderasi agama atau tidak, atau ujaran ini dianggap sebagai ujaran yang bisa mengandung hate of speech. Nah, ada enam kategori yang bisa dianalisis untuk menganalisis sebuah konten atau ujaran. Dia bisa disebut sebagai ujaran kebencian atau ujaran yang melanggar nilai-nilai moderasi beragama. Yang pertama adalah konteks. Konteks adalah latar belakang di balik peristiwa itu terjadi. Jadi misalnya ada sebuah konten atau ujaran, itu apakah benar-benar pure itu adalah sebuah ujaran kebencian, atau ada latar belakang yang melatar belakangi seseorang membuat sebuah ujaran kebencian atau konten yang mengandung hal-hal yang melanggar nilai moderasi beragama. Yang kedua, pengujar. Jadi sebuah konten atau sebuah ujaran ini bisa memicu untuk memicu sebuah kebencian jika diucapkan oleh seorang yang punya pengaruh yang besar, misalnya seorang politisi yang dikagumi oleh banyak orang, atau tokoh agama yang punya pengaruh banyak orang, atau misalnya selebgram yang punya follower jutaan. Ini tentu akan bisa memancing orang-orang yang menyukainya untuk mengikuti ujaran yang diucapkan oleh para pengujar ini yang punya efek yang sangat besar ya. Yang ketiga, niat dan maksud. Di sini nanti di sebuah kasus kita akan bisa menilai apakah ujaran ini emang benar-benar ujaran yang diucapkan emang beneran niat atau bermaksud untuk menyebarkan sebuah ujaran kebencian, atau karena disebabkan oleh emosi sesaat. Yang keempat, untuk menganalisis itu sebuah ujaran kebencian atau tidak, isi dan bentuk. Nah, ini bisa langsung dilihat dari ujaran kebenciannya, apakah di situ ada kata-kata yang merendahkan, menghina, atau menghasut. Yang kelima adalah jangkauan dan dampak. Nah, ini efek kaitannya dengan pengujar. Jadi, kalau misalnya ini tadi diucapkan oleh seseorang yang punya pengaruh yang besar, tentu jangkauannya akan sangat luas. Kalau misalnya disebarkan oleh selebgram atau artis yang punya pengikut jutaan, juga akan bisa tersebar luas ujaran atau konten yang melanggar nilai-nilai moderasi beragama ini. Yang keenam, kemungkinan. Jadi ujaran ini atau konten ini punya kemungkinan enggak untuk memicu kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan di dunia nyata. Jadi kalau ada 6 hal ini kalau misalnya tadi konteksnya benar-benar dia bermaksud untuk membuat ujaran kebencian, terus pengujarnya adalah orang yang punya efek yang besar, yang kedua niat, memang berniat untuk dengan sengaja membuat ujaran kebencian terhadap seseorang atau pihak tertentu. Kemudian yang keempat, jangkauannya memang luas. Kemudian kita lihat isinya benar-benar memang mengandung ujaran yang bisa memprovokasi orang untuk membenci kelompok atau orang tertentu, dan ada kemungkinan, maka ini bisa disebut dengan hate of speech. Jadi kita bahas kalau di kasus sekarang yang remaja ini konteksnya. Yang pertama adalah ada
latar belakangnya. Jadi latar belakangnya si remaja ini kalah bermain game. Jadi sebenarnya dia tidak pure ingin membuat ujaran kebencian, tapi karena dia kalah bermain game. Yang kedua, pengujar yang di kasus ini adalah seorang remaja biasa yang mungkin karena tidak disebutkan ya di soal, yang mungkin efeknya ke teman-teman sebayanya, atau mungkin paling banter kalau misalnya kasusnya membesar ke orang tua antar remaja ini yang tadi saling bermain game. Kemudian yang ketiga, niat dan maksud. Di sini tadi sudah dijelaskan kalau konteksnya dia membuat ujaran kebencian ini karena sebal kalah bermain game. Jadi kita bisa simpulkan bersama bahwa remaja ini mengalami emosi sesaat, tidak yang benar-benar pure dia mau melakukan sebuah ujaran yang menyebarkan kebencian. Yang keempat, isi dan bentuknya. Tadi ada ya yang menjelekkan agama dari temannya tersebut. Jangkauannya tadi kan dia remaja biasa, jangkauannya tidak luas. Kemungkinannya juga kecil ya, karena dia remaja biasa, kemungkinannya kecil untuk memicu suatu kekerasan, diskriminasi atau permusuhan di dunia nyata. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, di mana di opsi C itu ada konteks, ada pengujar, dan ada maksud. Kalau opsi yang A, batas ujaran, di sini batas ujaran tidak ada dalam kriteria untuk menetapkan sebuah ujaran itu masuk ke dalam ujaran kebencian atau tidak. Kemudian yang B juga di sini ada isi dan bentuk, maksud, dan batas ujaran. Batas ujaran tidak ada dalam kriteria. Yang opsi yang D, konteks, kemungkinan, dan pengujar. Ini benar, tapi di sini kita bisa lihat kalau kurang tepat karena di sini tidak menyoroti maksud dari pengujar di sini, yang maksudnya itu dia tidak benar-benar pure dia mau melakukan ujaran kebencian. Jadi yang paling tepat opsinya adalah C, konteksnya. Konteksnya ada kasusnya karena kalah bermain game, ada pengujarnya disebutkan dia seorang remaja, dan maksudnya maksud di sini dia disebutkan bahwa dia mengalami emosi sesaat, bukan memang pure dia mau melakukan sebuah konten atau ujaran yang mengandung ujaran kebencian. Gitu ya teman-teman pembahasan untuk soal kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf ya ini cukup panjang. Aku ingat banget aku juga keluar soal ini di soal moderasi beragama tahun lalu. Jadi teman-teman mungkin bisa dipelajari lagi apa itu rabat. Selamat teman-teman, kembali bersama Nur Fadi. Soal moderasi beragama tahun 2024. Sekarang kita, teman-teman, mau coba latihan rabat plan of action. Jadi aku akan bacakan sebuah kasus. Teman-teman silahkan nanti menganalisis ya. 6 kriteria untuk menganalisis konten ini atau ujaran ini apakah termasuk dalam head of speech yang masuk dalam rangka rabat plan of action. Aku bacain soalnya ya. Seorang tokoh masyarakat dengan jumlah pengikut yang besar di media sosial memposting pernyataan yang menyebut bahwa kelompok agama tertentu adalah ancaman bagi keamanan negara. Postingan tersebut mendapat banyak komentar provokatif dari pengikutnya, termasuk ajakan untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok tersebut. Nah, teman-teman silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar apa konteks dari ujaran di sini, kemudian siapa pengujarnya, kemudian apakah ada niat atau maksud dari isi pengujar ini untuk melakukan hateful speech, terus apakah di sini ada isi dan bentuk yang cenderung mengarah ke hateful speech, kemudian apakah ada jangkauan dan dampaknya, dan apakah ada kemungkinan untuk memunculkan adanya konflik atau kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok atau orang-orang tertentu. Jadi teman-teman untuk latihan hari ini tentang rabat plan of action. Jadi nanti di soal P3K sebelumnya juga disebutkan. Jadi kebanyakan tesnya adalah studi kasus. Jadi teman-teman bisa berlatih dari soal hari ini. Itu tantangan aku hari ini buat teman-teman. Silakan teman-teman menganalisis dan tulis bahasa analisis yang di kolom komentar. Berjumpa lagi di file berikutnya. Assalamualaikum. Salam semangat, put your eyes and
Assalamualaikum.